Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video penjelasan kali ini kita akan mereview bab 3, yaitu tentang sifat partikel dari gelombang. Seperti yang sudah kita pelajari, konsep klasik menganggap radiasi elektromagnetik itu sebagai gelombang. Kemudian pada tahun 1900-an muncul beberapa eksperimen, salah satunya adalah radiasi benda hitam. Nah, hasil dari eksperimen radiasi benda hitam ini tidak bisa dijelaskan menggunakan konsep klasik tersebut, sehingga membutuhkan konsep yang lebih modern, yaitu konsepnya energi gelombang elektromagnetik itu berupa buntelan-buntelan energi yang disebut sebagai kuanta, dengan energinya E sama dengan HF. Kemudian terdapat eksperimen yang lain lagi, yaitu eksperimen efek fotolistrik. Hasil eksperimen efek fotolistrik itu juga tidak bisa dijelaskan menggunakan konsep klasik, sehingga membutuhkan konsep yang lebih modern, yaitu energi gelombang elektromagnetik itu terlokalisasi yang disebut sebagai kuanta atau foton. Nah, foton bergerak dengan kecepatan cahaya dan mempunyai momentum P sama dengan H per lambda. Kemudian ada eksperimen lagi, yaitu efek Compton. Jadi ketika cahaya, sumber cahaya itu ditembakkan mengenai suatu elektron yang ada di kulit terluar, maka akan mengalami hamburan. Jadi foton yang ditembakkan itu akan mengalami hamburan. Nah, perbedaan panjang gelombang foton yang datang dan yang terhambur itu adalah lambda aksen dikurangi lambda sama dengan 1/MEC 1 min cos theta. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa radiasi elektromagnetik itu bisa juga bersifat sebagai partikel. Selain bersifat sebagai gelombang, dia juga bisa bersifat seperti partikel. Nah, partikelnya ini jadi energinya itu sudah tidak, energi gelombang elektromagnetik itu tidak kontinu, tetapi terlokalisasi yang disebut sebagai kuanta, atau kuanta itu istilahnya Planck ya. Kalau foton itu istilahnya Einstein. Jadi bisa kita menganggap bahwa cahaya itu sebenarnya adalah kumpulan dari foton-foton. Jadi di sini kita mendapatkan konsep baru, yaitu radiasi gelombang radiasi elektromagnetik itu juga bisa berperilaku seperti partikel. Nah, ini ada diagram efek fotolistrik dan diagram efek Compton ya, atau hamburan Compton. Apa yang menjadi perbedaan antara efek fotolistrik dan efek Compton? Karena kan sama-sama cahaya ditembakkan ya mengenai elektron, atau foton ditembakkan mengenai elektron. Jadi perbedaan antara efek fotolistrik dan efek Compton itu terlihat pada letak elektronnya. Jadi kalau efek fotolistrik, cahaya yang datang atau sumber cahaya yang datang, atau kita bisa menyebutnya foton yang datang, itu mengenai elektron yang ada di kulit terdalam, sehingga semua energi foton itu diserap oleh elektron. Ya, diserap oleh elektron. Jadi semua energi foton diserap oleh elektron, kemudian elektronnya dia keluar dari ikatannya. Nah, ini yang disebut sebagai efek fotolistrik, keluarnya elektron dari kulit terdalam sini ya, itu yang disebut sebagai efek fotolistrik. Nah, karena di sini itu terjadi kekosongan, jadi ada efek lain lagi ya selain efek fotolistrik. Jadi efek fotolistrik itu konsekuensinya nanti akan muncul yang namanya sinar X. Jadi ketika elektron yang ada di kulit terdalam itu keluar, maka elektron yang ada di kulit terluarnya itu akan mengisi akan mengisi kekosongan yang ada di sini dengan memancarkan foton. Nah, energi yang dipancarkan itu spektrumnya di sekitar spektrum sinar X ya. Kemudian karena di sini kan kosong ya, maka elektron yang ada di sini ngisi ke sini. Kemudian di sini kan jadinya kosong lagi. Nah, elektron yang di terluar itu juga ngisi ke sini. Ya. Jadi efek samping dari efek fotolistrik itu munculnya sinar X. Jadi efek fotolistrik, foton datang menabrak elektron yang ada di kulit terdalam, semua energi foton diserap oleh elektron, kemudian energi yang didapatkan oleh elektron digunakan untuk melepaskan diri dari ikatannya dan keluar dan keluar ke sini. Kemudian karena di sini elektronnya keluar, terjadi kekosongan. Karena terjadi kekosongan, maka elektron yang ada di kulit terluar itu ngisi ke dalam ya, dengan memancarkan energi ya, E alfa. Kemudian karena di sini elektronnya ada di sini ngisi di sini, berarti di sini kan kosong. Maka elektronnya ada di sini ngisi ke sini lagi. Ini yang disebut sebagai E beta. Jadi ketika elektron itu dia mengisi
ke kulit terdalam itu akan memancarkan foton. Karena ibaratnya kalau semisal Anda kos-kosan, harga kos-kosan di sini itu 200, di sini itu adalah 300, maka kalau misalnya Anda mau pindah ke kos-kosannya dari 300 ke 200, maka uang kalian akan sisa 100. Jadi 100 inilah yang dipancarkan, gitu ya. Ini adalah efek fotolistrik. Kemudian bagaimana dengan efek Compton? Nah, efek Compton sama-sama foton, tetapi foton di sini adalah menabrak elektron yang ada di kulit terluar. Jadi elektron yang ada di kulit terluar atau bisa didekati elektronnya itu dalam keadaan bebas. Ya, jadi di sini ada foton datang menabrak elektron yang ada di kulit terluar. Nah, oleh elektron yang ada di kulit terluar itu energi foton tidak diserap semuanya, tetapi sebagian, sehingga ada foton yang datang kemudian fotonnya itu terhambur. Nah, elektronnya juga terhambur. Tuh ya, jadi perbedaan antara efek fotolistrik dan efek Compton itu terletak pada letak elektronnya. Kalau efek fotolistrik itu di elektron yang ada di kulit terdalam, kemudian kalau efek Compton itu kulit terluar. Kemudian ada proses foton lainnya. Yang pertama adalah produksi pasangan. Jadi selain ada radiasi benda hitam, kemudian ada efek fotolistrik, efek Compton atau hamburan Compton, ada produksi pasangan. Jadi foton itu bisa memproduksi pasangan partikel-antipartikel. Elektron itu adalah partikel. Antipartikelnya, ya, antipartikelnya itu namanya positron. Mungkin Anda sudah pernah mendengar ya. Jadi ini partikel dan antipartikel. Jadi elektron itu adalah partikel, ya. Elektron itu adalah partikel. Pasangan antipartikelnya adalah anti elektron atau kita sebut sebagai positron. Jadi antipartikel itu mempunyai massa yang sama dengan elektron, tetapi muatannya berlawanan. Mungkin karena kita sudah terbiasa dengan elektron proton gitu ya, kalau misalnya di soal-soal atau yang sudah kita pelajari. Jadi antipartikelnya elektron itu bukan proton ya, tetapi positron. Karena kan proton itu kan meskipun dia tandanya plus ya, muatannya plus, tetapi kan massanya sangat lebih besar daripada elektron. Jadi foton itu juga bisa menyebabkan terjadinya produksi pasangan partikel-antipartikel. Tidak hanya elektron dan positron saja, tetapi foton juga bisa menghasilkan proton dan antiproton misalnya seperti itu. Kemudian neutron dan antineutron dan partikel yang lainnya. Nah, syarat terjadinya produksi pasangan, maka energinya foton, HF-nya foton, itu harus sama dengan energinya elektron dan energinya positron. Ya. Nah, yang ada di sini adalah energi total relativistik, di mana ini energi diamnya elektron ditambah dengan energi kinetik elektron. Energi diamnya positron ditambah dengan energi kinetik positron. Ya, karena massa elektron dan positron itu sama, berarti ini kan sama. Energi diam elektron dan positron itu sama. Jadi energi foton yang dibutuhkan agar tercipta pasangan elektron dan positron itu sekurang-kurangnya ya, minimal itu jumlah dari massa diam elektron positron, yaitu 2 MeC². Kemudian ada anihilasi pasangan. Jadi kalau misalnya foton itu bisa menghasilkan pasangan, kemudian ini juga bisa terjadi anihilasi pasangan. Jadi misalnya seperti ini. Elektron, jadi ketika ada partikel ketemu dengan antipartikel, maka mereka akan menghilang, berubah menjadi foton. Jadi seandainya kita itu kan termasuk partikel ya. Seandainya alam semesta ini sampai saat ini simetri, di mana partikel dan antipartikel itu jumlahnya sama, maka kita itu sebenarnya juga punya antipartikel. Tapi kan kenyataannya tidak ya. Saat ini alam semesta itu tidak simetri ya, jadi jumlah partikel itu lebih banyak daripada jumlah antipartikel. Nah, kalau seandainya kita ini ya sebagai manusia, kita sebagai partikel, kemudian kita ketemu sama antipartikel kita, kemudian kita jabat tangan, maka kita akan menghilang. Menghilangnya kemana? Menghilangnya menjadi foton ya. Jadi ini anihilasi pasangan. Jadi elektron ketemu sama positron, dia akan teranihilasi, ya akan menghilang, berubah menjadi foton-foton. Atau misalnya proton ketemu dengan antiprotonnya, maka dia akan teranihilasi menjadi foton-foton. Nah, syaratnya terjadi anihilasi berarti kan di sini energinya elektron dan energinya positron itu akan berubah menjadi energinya foton. Gitu. Jadi contoh bagaimana produksi pasangan itu terjadi itu misalnya seperti ini. Jadi ada foton yang lewat ya, dia mendekati inti
inti atom. Ya, mendekati inti atom. Kemudian ketika dia melewati inti atom, itu terjadi produksi pasangan, yaitu elektron dan positron. Tapi elektron dan positron itu bukan elektron dan positron yang berasal dari atom, ya. Kalau di atom itu kan tidak ada positron, ya, hanya ada elektron, ya. Jadi ketika foton itu melewati inti atom, lewat saja, ketika keluar dari atom itu dia sudah tidak ada, dia sudah berubah menjadi positron dan elektron, gitu. Kemudian proses lain lagi adalah Bremsstrahlung dan produksi sinar X. Jadi apabila partikel bermuatan diperlambat, ya, atau dipercepat, maka partikel tersebut akan memancarkan energi elektromagnetik atau foton. Jadi produksi sinar X itu bisa yang pertama tadi melalui efek fotolistrik, ya. Jadi karena ada efek fotolistrik sehingga ada kekosongan elektron, ya, kekosongan elektron di kulit terdalam, maka elektron yang ada di kulit terluar itu akan mengisi dengan memancarkan sinar X. Nah, di sini ada produksi sinar X yang lain, yaitu melalui Bremsstrahlung. Apa itu Bremsstrahlung? Jadi eksperimennya seperti ini. Jadi kan katoda ini di sini dipanaskan, kemudian elektron yang ada di katoda itu akan bergerak menuju ke anoda, ya. Ketika menuju ke anoda kan dia nabrak anoda, ya. Jadi elektron yang bergerak karena di sini beda potensialnya dipasang plus, ya, beda potensialnya dipasang plus berarti sifatnya dia mempercepat. Jadi mempercepat lajunya si elektron menuju ke anoda. Jadi elektron dipercepat, kemudian ketika dia nabrak anoda kan akhirnya kan dia nabrak kan akhirnya kan diperlambat, ya. Jadi kalau semisal awalnya energi kinetik dari sini ke sini K, kemudian dia nabrak, kemudian kan dia akan terpental. Nah, terpentalnya itu kan energi kinetiknya akan berkurang. Jadi awalnya misalnya di sini dia 1000, kemudian karena dia nabrak kan terjadi transfer energi ke anoda, ya. Kemudian akhirnya energi sisanya setelah dia terpental adalah misalnya K aksen. Jadi ketika dia terpental itu dia juga memancarkan foton. Jadi ini, ya, elektron datang nabrak target atom, kemudian karena terjadi transfer, ya, energi, akhirnya energi kinetiknya berkurang menjadi K aksen, kemudian dia memancarkan foton. Ini contohnya misalnya kalian kalau misalnya lihat ada tukang gitu, ya, tukang ini misalnya tukang bangunan yang lagi motong keramik gitu pakai gergaji itu yang cepat, itu kan biasanya akan terpancarkan percikan-percikan, kan. Nah, itu sebenarnya semacam hampir seperti itu. Jadi kan yang motong keramik itu kan itu dipercepat, ya, dipercepat. Kemudian ketika dikenakan pada keramik itu kan akan muncul semacam percikan-percikannya, ya, hampir mirip seperti itu kira-kira, ya. Nah, elektron dari katoda itu dipercepat menuju anoda melalui beda potensial V, kemudian elektron menumbuk suatu atom di anoda sehingga mengalami perlambatan dan memancarkan foton sinar X. Nah, energi foton yang dipancarkan itu adalah HF sama dengan K min K aksen. Nah, dengan K adalah energi kinetik elektron sebelum tumbukan dan K aksen itu adalah energi elektron setelah tumbukan. Kemudian ketika elektron ini diperlambat kan mungkin kan dia kan nabrak atom-atom yang lain lagi, ya. Jadi kan dia selalu nabrak sampai mungkin energinya habis gitu. Jadi kita bisa mencari panjang gelombang terpendek yang dipancarkan itu ditentukan oleh kehilangan energi maksimum yang mungkin. Jadi H itu sama dengan K. Jadi panjang gelombang terpendek itu ketika K aksennya itu sama dengan 0. Jadi HF sama dengan K. Dengan F-nya itu adalah C per lambda. Jadi kita punya HC per lambda minimum sama dengan K energi kinetiknya itu kan berarti kan E kalikan V, ya. E kalikan V. Jadi lambda minimum itu sama dengan HC per EF. Nah, dari sini kita bisa simpulkan beberapa sifat atom. Yang pertama, seperti halnya gelombang elektromagnetik, foton itu bergerak dengan kecepatan cahaya. Masanya 0 dan energi diamnya juga 0. Nah, foton itu membawa energi dan momentum yang berkaitan dengan frekuensi dan panjang gelombang elektromagnetik. Jadi E sama dengan HF dan P itu sama dengan H per lambda. Foton itu bisa terproduksi, ya, dan juga bisa teranihilasi. Kemudian foton itu juga bisa mengalami tumbukan layaknya seperti partikel.